Hello everybody, welcome to CSI Zone. Nah, hari ini kita kedatangan barang baru ya. Ya ini saya lagi seneng banget karena ini adalah headphone favorit saya dari brand favorit saya juga, yaitu Beyerdynamic dengan seri Lagoon ANC. Dari namanya aja udah ANC ya, berarti ini headphone wireless dan ini adalah seri Lagoon ANC Explorer. Nah, ini adalah warna color scheme Explorer yang seperti ini warnanya. So, apa aja yang kita akan bahas kali ini? Daripada penasaran, langsung aja nanti kita bahas kupas tuntas lengkap tas. Hanya di CSI Zone, your best audio buddy. Nah, di kupas produk hari ini kita bakal kupas Lagoon ANC ini secara biasa lah, secara khas CSI Zone banget, yaitu mulai dari unboxing, kita juga bakal bahas tentang build quality-nya, kita akan bahas fitur dan fungsinya, dan juga kita bakal bahas impresi suaranya. Jadi kalau ngobrolin Lagoon ANC ini adalah headphone Beyerdynamic satu-satunya yang menggunakan fitur ANC. Jadi memang fitur ini bisa dibilang salah satu gacuan banget, andalan banget dari si Lagoon ANC ini. Dan fitur ini membuat saya juga terkesima dengan performa nih headphone ya, terutama masalah suara. Nah, ntar kita bakal bahas deh di bagian belakang bagaimana ANC bisa membuat pandangan saya terhadap suatu musik bisa berbeda. Daripada lama-lama, langsung aja kita bahas mulai dari buka-bukaan unboxing. Oke teman-teman, ini dia headphone Bluetooth Lagoon ANC yang bakal kita unboxing. Nah, di dus ini ada beberapa keterangan menarik. Yang pertama itu dia melampirkan support Qualcomm aptX low latency untuk kodek tertingginya. Dia juga melampirkan NFC, jadi device ini support NFC. Kita lihat di bagian belakang. Oke, nah untuk kontrol via aplikasi dia menggunakan My App Control. Nah, kalian bisa download nih di Google Play Store atau di iOS Store gitu ya, Apple Store lah ya. Nah, kita unboxing aja lah daripada kelamaan. Nah, bukanya kayak gini nih. Ini dia tampilan dusnya dalam, hitam begini ya. Kita langsung buka aja. Apa aja yang kita dapat? Yang pasti, yang pertama kita dapat buku manual. Nah, di sini kalian perlu pelajari ya tentang berbagai macam fitur tombolnya, lampu LED guide system, supaya kalian dalam pengoperasiannya lancar. Nah, ini dia headphone-nya. Pertama kita dapat case-nya nih, kita lihat case-nya. Kelihatan nggak sih? Menarik. Ini case, kita keluarin dulu. Dan kelengkapan lain hanya menyisakan kabel USB dan kabel aux ya. Kabel USB dan kabel aux seperti ini. Berguna banget kalau teman-teman mungkin kehabisan baterai, kabel aux ini berfungsi. Dan ini untuk kabel ngecasnya. Ya. Oke, kita beresin dulu. Kita fokus pada headphone-nya aja. Nah, ini tampilan case-nya ya. Cukup praktikal buat dibawa perjalanan karena dia ukurannya kecil dimensinya. Langsung aja kita buka. Headphone-nya ada di dalam. Nah, ini dia headphone-nya. Cakep kan? Nah, ini desainnya foldable seperti ini ketika dibuka. Jadi teman-teman nggak usah ngerasa takut memakan space, karena desain foldable ini benar-benar berguna banget ketika kita bawa traveling, jalan-jalan gitu ya. Ini bisa banget digunakan, sangat simple dan nggak memakan ruang. Nah, ini dia headphone-nya, cakep. Ya, itu aja sih untuk kelengkapannya. Nanti habis ini kita bakal bahas build quality dari headphone ini ya. Nah, kita akan bahas build dari headphone ini. Ketika saya pegang pertama kali memang kesannya itu solid ya, khas Beyerdynamic banget dengan build yang
bukan kaleng-kaleng tentunya ya. Bahan overall ketika kita lihat ini emang plastik, kelihatan banget, namun finishingnya itu bagus banget dengan warna grey yang cukup solid dan juga perpaduan warna yang cukup menarik ya, grey dan coklat seperti ini. Ini membuat saya kesan yang terlintas di kepala saya itu ini headphone pasti headphone mahal dong, headphone premium. Headphone ini kalau kita lihat dia memang bisa diputar 90 derajat seperti ini, dan juga di sini pun kelihatan banget kalau cushionnya itu empuk. Cushionnya ketika nempel bakal asik banget di telinga ya, dan bakal lebih aman karena memang di dalam sini, di dalam cushionnya itu ada kain pelapis gini yang melindungi telinga kita dari driver. Agak naik dikit di bagian headband, ada slider yang terbuat dari bahan metal seperti ini nih, metal covered slider kayak gini. Di bagian belakangnya tulangnya juga ada plastik juga, jadi ini perpaduan yang cukup menarik. Dan naik ke bagian atas tentunya ada pads bantalan kepala lagi yang gak beda jauh bahannya dengan bahan earpads. Ini cukup oke lah buat kita pakai sehari-hari. Keren sih, overall look pertamanya itu premium banget. Kalau kita angkat seperti ini, di bagian bawah ini ada beberapa tombol yang ketika kita pakai feel-nya itu cukup intuitif ya. Artinya kita agak nyari dikit di bagian belakang telinga gini antara ANC dan juga tombol power. Kita lanjut aja bahas berbagai macam fitur yang ada di headphone ini di pembahasan fitur dan juga fungsinya. Sebelum kita bahas lebih lanjut masalah fitur dan fungsi, saya ingin bahas tentang fitting dari Beyerdynamic Lagoon ANC ini. Yang pertama, fittingnya itu nyaman banget. Itu karena beberapa faktor yang saya sebutkan, yang itu faktor yang cukup berpengaruh pada earpads. Earpadsnya ini desainnya cukup unik, di mana di bagian belakang telinga kita itu ikut tertutup dengan bantalan yang seperti kesannya itu menyangga bagian belakang telinga. Ini mungkin berfungsi untuk mengoptimalkan fungsi ANC-nya sehingga seluruh telinga kita itu tertutup, tidak ada suara bocor, dan ternyata hal ini juga berperan untuk meningkatkan kenyamanan. Dan yang kedua itu adalah cushion di bagian headband yang cukup membantu saya untuk ngepasin nih headphone ya. Dan saya cukup nyaman pakai headphone ini, mungkin dalam 2 jam berturut-turut masih sangat nyaman. Dipakai buat tiduran, dipakai buat duduk, atau ketika kita bekerja ngetik seperti ini misalnya, posisinya masih cukup ergonomik dan enak dipakai. Oke, lanjut aja yuk kita bahas tentang fitur dan fungsinya sekarang. Lagoon ANC ini punya banyak banget fitur dan fungsi yang bisa kita bahas di pembahasan kali ini, mulai dari driver yang dia gunakan cukup gede, yaitu sekitar 40 mm dynamic driver. Karena ini headphone Bluetooth, jadi nggak lengkap dong kita bahas version Bluetoothnya. Dia masih pakai Bluetooth 4.2 dengan kodeks maksimal hingga aptX LL. Untuk kodek lain seperti AAC, SBC, dan aptX juga disupport. Ngomongin soal daya tahan baterai, ini cukup krusial, di mana dia bisa tahan cukup lama, yaitu 45 jam dengan fitur ANC off. Sedangkan ketika ANC on maksimal adalah 24,5 jam. Dan ini tergantung juga level ANC-nya, karena dia punya 2 level ANC. Selain tombol fisik yang udah kita bahas tadi, di mana di bagian bawah ada tombol ANC level sama tombol power, di bagian samping kanan itu ada tombol, bukan tombol sih, lebih ke touch control ya. Touch controlnya itu punya hal yang menarik atau punya fitur yang oke, yaitu dia bisa diatur sensitivitasnya melalui aplikasi. Fungsinya juga banyak, mulai dari kontrol lagu, kontrol panggilan, dan juga untuk Google Assistant atau Siri, semuanya ada di situ. Biar lebih oke, kita download aplikasinya, namanya aplikasinya MIUI Connect. Nah, untuk tes mikrofonnya kita bakal record, dan ini hasil recordingnya bisa kalian dengerin di sini. Nah, teman-teman semuanya, saya sekarang sedang mencoba mikrofon dari Beyerdynamic Lagoon ANC. Oke nggak suaranya? Kalian bisa dengerin recording ini untuk tahu kualitas suaranya. Setelah kita bahas banyak sekali fitur tadi ya, mulai dari driver hingga kualitas mic, dan kita harus bahas hal yang paling penting, yaitu impresi dari headphone ini. Gimana sih kalau menurut saya kualitas suaranya?
Untuk pembahasan impresi kali ini saya lebih fokus ke fungsi wireless dan saya aktif noise cancellingnya biar saya ngerasa suara headphone ini dengan fitur maksimal ya. Dan hasilnya memang cukup bagus, dimana ketika ANC saya aktifkan semua frekuensi jadi lebih jelas. Suara yang saya dapatkan mulai dari bassnya itu cukup present dengan rumble dan juga tekstur yang bagus. Depth-nya pun cukup jelas. Saya mendapatkan bass yang lebih clear dengan tuning yang enak banget, nggak masuk ke mid. Nah, mid-nya itu juga jadi ketolong juga. Detail di mid, frekuensi seperti reverb, seperti micro detail di mid itu jadi lebih terbuka tanpa ada kesan yang terlalu nusuk, sehingga saya tuh betah banget dengerin headphone ini hingga berjam-jam ya. Dan untuk treble-nya di fungsi wireless-nya ini udah cukup extend ya. Dia udah cukup menampilkan ekstensi treble yang bagus. Saya suka sekali dan ini cukup membantu saya untuk menikmati musik on the go, sehingga saya bisa merasa perjalanan itu jadi lebih menyenangkan gitu. Dan untuk bandingin fitur teknikalnya, mungkin kembali lagi ke headphone yang Bayer lain ya, headphone Bayer consumer lain, karena memang sound signature-nya ini sebenarnya masih searah dengan Bayer Custom One Plus yang pernah saya coba. Secara umum Laguna ANC ini bisa menghadirkan staging yang luas dan juga suara yang lebih pinpoint dan lebih tersebar dibandingkan ketika saya menggunakan Custom One Pro. Well, ini masih belum final sih sebenarnya, karena Custom One Pro itu kan banyak banget tuningnya, bisa tuning suara dengan slidernya. Cuman ada satu hal yang mungkin dari Custom One Pro nggak bisa menandingi Bayer Laguna ANC ini dalam hal tonal balance, dimana suaranya tuh lebih merata di semua frekuensi sehingga presentasi stagingnya itu nggak terkumpul. Stagingnya lebih luas. Itu membuat saya merasa memang secara teknikal Bluetooth headphone ini punya suara yang bagus gitu. Untuk hal lain seperti micro detail dan lain sebagainya, memang Bayer Laguna ANC ini lebih di atas Bayer Dynamic Custom One Pro ataupun Custom One Pro Plus ya. Sehingga saya lebih prefer headphone ini untuk daily use. Dan itu aja sih yang bisa saya sampaikan dari impresi suara Bayer Laguna ANC ini. Kita akan bahas kesimpulan abis ini, kita bakal wrap up apa aja yang kita bahas kali ini. Oke, kita tiba di kesimpulan dari video ini. Kalau menurut saya dengan spending 4 juta untuk headphone ini, apa saja yang bakal saya dapat? Yang pertama itu banyak fitur. Mulai dari koneksi Bluetooth yang bagus. Dia kan udah Bluetooth 4.2 dan juga udah kodeksnya udah cukup lengkap hingga aptX LL, itu udah bagus banget. Yang kedua tuh fitur ANC. Ini ANC penting kalau kita sering traveling, kita nggak mau keganggu, itu salah satu faktor yang menentukan kita jadi beli headphone apa enggak. Nah, ini bisa jadi faktor deal breaker gitu istilahnya. Yang ketiga adalah touch control. Touch controlnya cukup membantu, cukup mudah, dan yang menarik dia juga bisa dikontrol sensitivitasnya itu dari aplikasi. Jadi aplikasinya tuh berguna banget gitu ya. Dan yang terakhir tentu masalah suara, dimana untuk kelas headphone consumer dengan tuning yang cukup bagus, headphone ini menurut saya bisa mengalahkan headphone consumer juga sih, lini Bayer yang lain, tapi dengan fitur yang nggak terlalu banyak gitu ya. Bahkan khusus wired bisa dilibas dengan headphone ini. Yang seperti saya sebut tadi, saya lebih prefer Laguna ANC daripada memilih Custom One Pro Plus. Nah, itu bisa jadi salah satu pertimbangan kalau teman-teman semua nyari headphone Bluetooth suara bagus dan juga fitur cukup lengkap, budget 4 jutaan bisa jadi pertimbangan banget. Nah, daripada kalian cuma penasaran, nggak nyobain langsung kerasa kurang pas sebelum beli, kalian bisa datang untuk nyobain langsung di showroom kita. Alamatnya ada di bawah ini, di link deskripsi di bawah ini. Kalau kalian suka dengan video ini, tentu kami minta kalian untuk share video ini ke teman-teman kalian semua supaya kalian tahu kalau kita punya video yang bagus tentang Bayer Dynamic
unik Lagoon ANC ini. Dan jangan lupa like-nya ya. Tetap dukung channel kita dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng supaya kalian dapat pemberitahuan kalau kita punya video-video keren lainnya. Tetap jaga kesehatan, walaupun kita bahas headphone ini cocok untuk traveling, tetap jaga protokol kesehatan saat kalian semuanya bepergian. Dan saya ucapkan terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. CS Izone, your best audio buddy.